Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sama Ibu untuk belajar matematika ya hari ini. Materi hari ini yaitu tentang turunan. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami konsep turunan. Dan yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep turunan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk konsep turunan itu salah satunya ya, ini hanya salah satunya, yaitu bisa menentukan kecepatan dan percepatan dalam kendaraan, entah itu bermotor atau mobil gitu ya. Kita bisa terapkan konsep turunan dalam perhitungan kecepatan maupun percepatan kendaraan. Oke, kita mulai ya. Apa itu turunan? Turunan turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Di rumus umum turunan seperti ini. Jadi jika ada fx sama dengan A kali X pangkat N, maka turunannya itu kita simbolkan F aksen X, itu ya, ada tanda petik di atas, itu melambangkan turunan. Jadi F aksen X itu sama dengan A kali N, X pangkatnya menjadi N dikurang 1. Oke, perhatikan betul-betul rumusnya ini ya. A kali N di X pangkat N kurang 1. Ini rumus turunan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh ya. Oke, contoh yang pertama. Ada rumus fungsi fx sama dengan negatif 4x pangkat 3. Berarti penyelesaiannya seperti ini. Negatif 4 itu berarti nilai A-nya. 3 itu adalah nilai N-nya. Jadi, dengan rumus A kali N, X pangkat N kurang 1, kita masukkan angkanya. Jadi negatif 4 dikali 3, X pangkatnya dikurang 1. Jadi, 3 dikurang 1. Negatif 4 kali 3, negatif 12. X jadi pangkat 2. Oke, bisa dipahami nih. Ini yang simpel dulu lah. Jadi pangkatnya sama nilai A-nya ini dikalikan. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Oke. Untuk contoh kedua, biar kalian lebih jelas ya. Oke, ada soal lagi. Oke, ini dulu. Fx sama dengan 5 kali X. Berarti 5 itu nilai A-nya. N-nya berapa kalau nggak ada pangkatnya? Kalau X nggak ada pangkatnya, itu artinya pangkat 1, nak ya. Jadi, karena rumusnya A kali X pangkat N, A kali X pangkat N, X-nya N kurang 1. Jadi, A-nya 5, N-nya 1. Jadi, 5 kali 1, X 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 itu 0. 5 kali 1 itu 5. Jadi, X pangkat 0 berapa? X pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya 1 ya. Jadi, 5 kali X pangkat 0 itu artinya 5 kali 1. 5 kali 1 hasilnya 5. Oke, bisa dipahami. Lanjut ya. Contoh ketiga. Oke. Nah, itu tadi contoh pertama dan kedua itu satu bagian aja. Gimana kalau soalnya panjang seperti ini? Caranya sama dengan
contoh pertama kedua, cuma ini langsung komponennya banyak gitu ya. Jadi fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 2x. Jadi masing-masing ini dicari turunannya. Sama seperti yang soal nomor 1 dan 2 tadi. Tetap rumusnya sama. A kali N, X, N kurang 1. Jadi ini A-nya 5, N-nya 3. Jadi 5X pangkat 3 turunannya adalah 5 kali 3, X pangkatnya 3 kurang 1. Ya. Sedangkan yang 7X pangkat 2 turunannya adalah 7 kali 2X pangkat 2 kurang 1. Turunan dari 2X yaitu 2 kali X. Sorry, ini 2 kali 1 ya. 2 kali 1 X pangkat pangkat 1 dikurang 1. Karena di sini pangkatnya nggak ada, itu artinya pangkat 1. Jadi masing-masing ini dicari turunannya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita hitung hasilnya. 5 kali 3, 15X. Pangkatnya jadi pangkat 2. Yang 7 kali 2X pangkat 2 kurang 1 menjadi 14X pangkat 1. Yang di sini X pangkat 1 kurang 1 artinya menjadi X pangkat 0. Jadi 15X pangkat 2 ditambah 14X pangkat 1 nggak perlu dituliskan ya. Jadi 14X dikurangi X pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 15X pangkat 2 ditambah 14X dikurang 2. Oke, bisa ya. Ini contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh keempat. Gimana kalau nilai turunan itu dimasukkan angka atau konstanta? Jadi ada soal model seperti ini. Jika suatu fungsi atau fx sama dengan 3x pangkat 2 kurang 2x, maka tentukanlah f aksen, itu artinya turunan dari fx, dalam kurung 2. Jadi x-nya itu bernilai 2. Jadi langkahnya kalau ada soal seperti ini, kalian tentukan turunannya dulu. Fx 3x pangkat 2 sama dengan fx sama dengan 3x pangkat 2 kurang 2x, itu kalian cari turunannya dulu, yaitu f aksen x. Turunannya menjadi 3 kali 2x pangkat 2 kurang 1 dikurangi 2x. Ini pangkat 1 jadi 1 kurang 1 ya. Jadi hasil turunan fx tadi menjadi f aksen x adalah 6x kurang 2. Kalau sudah ketemu nilai turunannya atau nilai fungsi turunannya, yaitu 6x kurang 2, baru dihitung nilai f aksen x, nilai aksen dalam kurung 2. Nih, nilai x-nya diganti dengan angka 2. Jadi hasil turunannya ini tadi kan 6x min 2. Jadi 6 dikali 2 dikurangi 2. Jadi ini ada perkalian sama pengurangan, kalian hitung perkalian dulu ya. Jangan sampai keliru. Jadi 6 kali 2 dulu. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Oke, ini contoh yang keempat. Kalian benar-benar perhatikan ya. Contoh yang terakhir. Ini seperti yang disampaikan di depan tadi, nilai turunan itu bisa untuk menentukan kecepatan, ya. Ini contohnya. Sebuah mobil melaju di jalan dari rumah ke tempat kerja. Bisa dituliskan dengan rumus jarak, yaitu S sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 7T pangkat 2 dikurang 2T. Di mana S itu merupakan jarak dengan satuan meter
dan T adalah waktu. Tentukanlah fungsi kecepatan. Oke. Fungsi kecepatan itu merupakan turunan fungsi dari jarak. Jadi, fungsi kecepatan itu S aksen. Karena jaraknya ini pakai variabel S ya. Jadi, di sini S aksen itu adalah nilai fungsinya kecepatan atau V. Oke. Yang B, saat waktu 2 detik, berapa kecepatan mobil tersebut? Nah, ini bisa dihitung nih kecepatannya. Oke, cara mengerjakannya pakai prinsip turunan tadi ya. Oke, gini. Tadi diketahui S itu sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 7T pangkat 2 dikurang 2T. Untuk menentukan fungsi kecepatan atau S aksen, atau itu sama dengan nilai V atau kecepatan itu, kita cari turunannya. Turunan dari 2T pangkat 3 itu kan berarti 2 dikali 3, 6 ya. Ini langsung nih. 6. T pangkatnya 3 berarti 3-nya dikurang 1. Ini kan pakai rumus ini ya, sama ya. Jadi pangkatnya jadi 2. Kemudian 7T pangkat 2 berarti turunannya 7 kali 2. Ini seharusnya 14 ya. Dari 7 kali 2 sama dengan 14. T pangkatnya 2 dikurang 1. Ini rumusnya pangkat kurang 1 ya. Jadi pangkat 1, nggak perlu ditulis. 2T. Jadi 2, T-nya itu pangkat 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Bilangan pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi di sini 2 kali 1 hasilnya 2. Dibuat langsung ya. Ini caranya persis dengan contoh nomor 1 sampai 3. Kemudian, bagaimana menentukan kecepatan saat T sama dengan 2 detik? Dari fungsi kecepatan ini yang sudah kita turunkan tadi, kita masukkan nilai T-nya. Jadi fungsi kecepatannya 6T pangkat 2 ditambah 14T dikurang 2, itu artinya T-nya kalian ganti dengan angka 2. Jadi 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 14T, artinya 14 dikali 2 dikurang 2. Kalau seperti ini yang pangkat dikerjakan dulu nak ya. Jadi 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 6 kali 4, 14 kali 2 itu 28 dikurang 2. Jadi hasilnya 6 kali 4, 24. 28 kurang 2, 26. Jadi nilai kecepatan saat waktunya 2 detik adalah 50 meter per detik. Oke, bisa dipahami ya pengertian konsep turunan sampai penerapan kehidupan sehari-hari. Oke, itu contoh-contoh untuk turunan. Untuk kalian lebih paham mencoba sendiri, itu lebih bisa memahami materi, makanya Bu siapkan soal. Oke, ada 2 soal, kalian kerjakan ya. Kemudian mengumpulkannya di Google Classroom. Oke, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.